Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semoga semangat ya. Seperti biasa, coba menggunakan kalian, kalian, kemudian dan sebagainya. Makanan yang Alhamdulillah semuanya datang ya, dan semoga kalian semua pada pulang semua. Kalian siap itu bagian dari itu hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nyanyinya dengan semangat ya. 1, 2, 3, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Terus kalian semangat semangat. Mari kalian semua untuk menjaga kita. Betul, kemarin kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Maksudnya ada beberapa penggolongan berdasarkan makanannya. Ingat, yang pertama ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kedua, hewan karnivora atau pemakan daging. Dan kedua, sekali hewan omnivora atau pemakan segalanya. Terus, kalian mengikuti sudah itu. Kalian tidak belajar, kita kalian di sekolah. Dan intinya, itu bukannya ada yang bloknya. Bisa dibloknya dan tidak ada. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup dan ciri-cirinya. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menyampaikan 7 pembelajaran kita hari ini. Yang pembelajarannya adalah 1. Kalian dapat mengetahui penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup dan ciri-cirinya. Kedua, kalian dapat mengetahui ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Dan ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan hewan-hewan sekitar kalian berdasarkan tempatnya. Nah, sekarang kita ingin tanya, di antara kalian semua ini siapa yang pernah berkebun binatang? Oh, semua sudah pernah ya? Oke, nah itu mau tanya nih. Jadi, sebutkan satu contoh hewan yang kamu lihat di kebun binatang. Berapa? Jadi tahu nggak ya, jerapah itu jika digolongkan antar tempat hidupnya merupakan hewan yang hidup di mana? Tahu? Oke, Bapak. Kalau Iqbal, lihat apa itu hidupnya? Ya, ikan yang besar. Oke, lo tahu nggak ya, ikan itu digolongkan berdasarkan tempat hidupnya termasuk hewan yang hidup. Hidup di air, benar. Betul Iqbal? Oke, nah, yang Ibu tanyakan tadi itu berhubungan dengan kita hari ini. Ibu akan menjelaskan, lalu kalian perhatikan dengan baik, kalian gunakan dengan baik. Ini seperti biasa, di setiap pelajaran, Ibu
akan diberikan tugas digantikan supaya tugas-tugas yang diberikan itu dapat kalian baik dan dapat nilai yang bagus. Oke, baik ya. Nah, anak-anak ibu, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup dan ciri-cirinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air atau biasanya disebut dengan amfibi. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat adalah hewan yang hidup di dataran bumi yang biasanya tidak bertahan lama jika hidup di air. Ciri-ciri hewan tersebut apa saja sih, Bu? Yang pertama, ciri-cirinya bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, menghabiskan seluruh hidupnya di darat. Dan yang ketiga, menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Ciri-ciri tersebut hampir sama seperti kita kan? Kita tinggal di darat, kita bernapas dengan paru-paru dan menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Nah, contoh hewan yang hidup di darat itu apa saja sih, Bu? Yang pertama, ada burung yang hidup di darat ya. Dan yang ketiga, ada jerapah yang seperti Putri bilang tadi. Jadi jerapah itu merupakan hewan yang hidup di darat atau hewan yang hidup di hutan. Nah, mengerti kan? Oke. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air ini kebalikan dari hewan yang hidup di daratan tadi. Hewan yang hidup di dalam air tidak dapat bertahan lama jika hidup di darat. Contohnya, ciri-cirinya apa, Bu? Satu, bernapas menggunakan insang. Yang kedua, memiliki sirip. Dan ketiga, memiliki ekor dan selaput. Dan yang keempat, sebagian besar hewan-hewan yang hidup di dalam air ini adalah hewan-hewan yang mempunyai sisik. Contoh hewan yang hidup di air itu apa saja sih, Bu? Yang pertama ada ikan. Hampir sebagian jenis ikan itu merupakan hewan yang hidup di dalam air. Yang ketiga, hewan apa ini? Hewan ikan paus. Nah, sekarang kita masuk ketiga hewan yang hidup di darat dan di air atau hewan amfibi. Itu hewan amfibi itu bisa hidup di dua tempat ya, Ibu? Bisa. Dia dapat hidup di darat bisa, dapat hidup di air bisa. Itu namanya sebagai hewan amfibi. Ciri-ciri hewan amfibi apa saja sih, Ibu? Yang pertama, mengalami metamorfosis lengkap. Kedua, telur diletakkan di dalam air atau di tempat lembab. Nah, yang ketiga, berdarah dingin yang berguna untuk mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Dan yang keempat, berkulit halus, tipis, berpori. Mereka itu biasanya mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Contoh hewan amfibi itu apa saja, Ibu? Ini dia. Ini namanya ikan salamander. Merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Mungkin kalian jarang ya lihat hewan salamander ini karena itu juga bilang belum pernah melihat secara langsung. Tapi jika melihat di internet, nah, dan kedua apa, Ibu? Kakak atau kodok. Ini sering lihat kan? Nah, dia itu biasanya hidup di tempat lembab. Saat bertelur, dia meletakkan telurnya di dalam air. Nah, ketika sudah tumbuh besar, dia mencari makanannya di darat. Dia bisa dapat hidup di darat. Mengapa? Kakak tergolong sebagai hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Nah, sudah ngerti anak Ibu? Ya? Oke. Sekarang silakan buku kalian. Nah, dari ketiga bagian golongan hewan ini, temukan lagi contoh-contohnya selain contoh yang ada di depan ini. Kalian cari
hewan yang hidup di darat selain kedua contoh ini apa saja sih? Sekitar kalian. Nah, itu juga yang hewan yang hidup di air. Kalian cari contohnya. Dan begitu juga yang hewan amfibi. Biasa ibu tunggu, nanti kita akan bisa sama-sama. Oke, tunggu sekitar berapa menit ya? 30 menit cukup kan untuk mengerjakannya? Udah kalau gampang. Ibu tunggu ya anak. Nah, ibu gimana tugasnya? Sudah siap? Sudah siap? Oh, belum kumpul tapi kalian sudah dapat mengerjakannya. Bos, yang kalian ngerti apa yang ibu ajarkan tadi. Jadi sebelum kita periksa jawaban kalian, ayo kita nyanyi dulu. Biar semuanya pada semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ayo berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Yang aktif ya gerakannya sesuai yang kita pelajari kemarin. Oke, 1, 2, 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Nah, ibu sekarang kita akan periksa jawaban kalian. Ibu akan tunjuk 3 anak sebagai perwakilan dan menyiapkan contoh-contoh hewannya. Nanti buku yang lainnya kalian kumpulkan di meja dulu, nanti periksa. Bisa dikembalikan ke kalian. Oke, untuk hewan yang hidup di darat, ibu akan tunjuk Anissa untuk menjawab. Coba kamu sebutkan contoh hewan yang hidup di darat. Saja. Kucing. Tuh. Yang kedua. Kecoa. Betul. Oke, selanjutnya. Oh, tepuk tangan dulu. Tangan buat Anissa yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua. Mari coba sebutkan atau coba kami beritahu teman-teman yang lainnya contoh hewan yang hidup di air. Apa? Ikan nila, betul. Betul lagi? Lumba-lumba, betul. Tepuk tangan untuk balik. Nah, yang terakhir, sebutkan contoh hewan yang hidup di darat dan di air atau amfibi. Jawabannya dari Nata. Coba sebutkan. Sebut. Apa? Kodok. Ya, betul, kodok. Yang kedua, kadal. Kadal air. Oke, tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nathan. Oke, alhamdulillah ya kalian bisa menjawab. Ucapnya kan ngerti kan apa yang belajar kan? Ngerti, alhamdulillah. Nah, jadinya kalian mendengarkan atau memperhatikan satu dengan baik sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan atau soal yang sudah dikasih. Dan aku sampaikan tadi, dan bisa menjawab pertanyaannya sebelum waktu yang diberikan habis. Tangan untuk semuanya dulu. Hebat. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, ibu ingin bertanya, ingin memastikan apakah kalian ingat apa pelajaran tadi? Nah, ibu
kita belajar apa saja? Benar, yang pertama kita belajar tentang penggolongan berdasarkan tempat-tempatnya. Ada berapa? Ada 3. Yang kedua kita belajar apa? Ada, benar, kita belajar ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Dan yang ketiga, betul kalian tadi belajar atau kalian mengetahui apa tadi contoh-contoh dari hewan yang berdasarkan tempat hidupnya. Kalian juga mengerjakan tugas tadi yang diberikan kan? Mantap ya. Kalian mendengarkan penjelasan ibu, kalian ingat apa yang ibu sudah sampaikan. Nah, untuk kedepannya, ibu harap kalian seperti ini. Kalian memperhatikan ibu, kalian mendengarkan atau rapi pada tempat duduknya, tidak bercerita saat ibu menjelaskan. Nah, jangan lupa ya, apa yang ibu pelajari tadi, apa yang ibu sudah belajarkan kepada kalian, dipelajari lagi di rumah supaya kalian masih ingat atau ketika ada ulang mendadak atau pertanyaan dari ibu, kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, kita akan sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Di sebelum itu kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah sudah memberikan kita kesehatan, kecerdasan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Biasa sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, yang pikir jangan lupa untuk bersihkan kelasnya, dan anak-anak yang lain juga angkat bangkunya masing-masing supaya berguna untuk membantu atau meringankan tugas teman kalian yang pikir. Oke, diucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu, sampai jumpa besok ya.